Shalom, hai, perkenalkan nama saya Jacqueline Baole. Saya mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang net present value dan pohon keputusan. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai net present value dan pohon keputusan. Yang pertama, ada apa itu net present value. Yang kedua, ada keunggulan dan kelemahan net present value. Yang ketiga, ada contoh soal dan penyelesaiannya. Saya juga akan menjelaskan mengenai pohon keputusan. Yang pertama, ada konsep pohon keputusan. Yang kedua, ada manfaat pohon keputusan. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Dan yang keempat, ada tahapan penggambaran pohon keputusan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa itu net present value? Net present value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan proyek atau investasi. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan net present value. Keunggulan memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan arus kas selama usia proyek, memperhitungkan nilai sisa proyek. Jadi semua perhitungannya sangat jelas. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu memperhitungan net present value hanya dapat dilakukan pada konstan atau stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap, dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan baik. Jika data-data untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu. Artinya belum tentu pada masa depan hasilnya akan sama seperti data-data pada masa lalu. Yang ketiga, ada contoh soal. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisa pada 3 usulan proyek atau investasi, di mana kondisinya bersifat mutuali eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan adalah Rp12.000 dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan tersebut. Datanya sebagai berikut, di mana diketahui biaya modal cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Maka kita dapat menghitung net present value pada masing-masing tahun proyek atau investasi A proyek, investasi B proyek, dan investasi C proyek. Berikut penyelesaiannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Pohon keputusan adalah suatu diagram yang merupakan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif, tindakan, atau keputusan. Konsep pohon keputusan. Konsep pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Data dalam pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Manfaat pohon keputusan. Manfaat
pohon keputusan. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon. Mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan rule, manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih simpel. Sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpresentasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sejumlah variabel target. Kelebihan pohon keputusan banyak digunakan dalam proses data mining karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan biaya yang mahal saat membangun algoritma, mudah untuk menginterpresentasikan, mudah untuk mengintegrasikan dengan sistem basis data, memiliki nilai ketelitian yang lebih baik, dapat menemukan hubungan tak terduga, dan suatu data dapat menggunakan data pasti atau mutlak atau data kontinu, mengakomodasi data yang hilang. Kekurangan pohon keputusan terjadi overload, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Tahapan penggambaran pohon keputusan. Yang pertama, tentukan kumpulan keputusan awal. Yang kedua, tentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan awal. Yang ketiga, melakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan atau metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji. Jika perlu, tentukan adanya alternatif keputusan kelanjutan. Jika perlu, tentukan adanya alternatif keputusan lanjutan. Tentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan lanjutan. Itulah penjelasan saya mengenai net present value dan pohon keputusan. Semoga menambah wawasan. Terima kasih. Sampai jumpa.